Halo sobat, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan rezeki, kesehatan, dan kebahagiaan. Sekarang Mimin mau membahas alur cerita dari film Three Kingdoms yang dirilis pada tahun 2008. Film ini berlatar belakang tahun 228 sebelum Masehi, di mana pada saat itu Cina dibagi menjadi 3 kerajaan, yaitu Wei, Shu, dan Wu. Ketiga kerajaan tersebut saling berperang dengan tujuan untuk menguasai seluruh daratan Cina. Ingin tahu lanjutan ceritanya? Mimin rasa jangan terlalu lama basa-basinya biar nggak busuk. Mari kita mulai alur ceritanya. Di sebuah kota yang merupakan benteng terluar dari kerajaan Shu, di mana diperlihatkan banyaknya korban tentara yang tewas akibat peperangan. Scene beralih ke Luo Ping An, di mana Ping An sedang ngopi-ngopi pagi sambil persiapan menerima calon prajurit kerajaan Shu. Kemudian datang tokoh utama film ini yang bernama Zilong, di mana dia datang dengan maksud melamar menjadi prajurit kerajaan. Terjadilah basa-basi nggak jelas antara Ping An dengan Zilong, yang mana Zilong menyampaikan kepada Ping An bahwa dia berasal dari Changshan. Setelah itu Ping An menyatakan bahwa Zilong telah diterima sebagai prajurit kerajaan. Kemudian Zilong mulai bekerja sebagai prajurit, di mana tugas pertamanya adalah membangun benteng pertahanan kota. Pada saat sore hari ketika Zilong sedang menikmati waktu istirahatnya sambil minum teh dan makan roti bakar, dia teringat kota Changshan dan berusaha menggambarkan peta kota tersebut dari tempat dia berada. Tidak lama kemudian datanglah Ping An yang juga mau ikutan minum teh. Ping An mengatakan bahwa peta kota Changshan yang digambarkan Zilong adalah salah. Kemudian Ping An memberikan peta miliknya. Setelah berbincang-bincang panjang kali lebar, ternyata Ping An juga berasal dari kota Changshan. Lagi asik-asiknya ngobrol, kemudian terlihat kedatangan pasukan dari kerajaan Wei yang dipimpin oleh seorang jenderal yang bernama Gao. Singkat cerita, di malam harinya ditemukan sebuah kotak besar di depan pintu gerbang kota, serta seseorang yang mengaku utusan dari Raja Liu Bei. Kemudian utusan tersebut memperkenalkan dirinya yang bernama Zhuge Liang. Utusan tersebut meminta kepada Ping An agar mempersiapkan pasukannya, karena besok pagi pasukan Jenderal Gao akan menyerang kota. Zhuge Liang meminta kepada Ping An untuk melakukan penyerangan terlebih dahulu kepada tentara Wei yang harus dilakukan malam itu. Namun Ping An ragu apakah bisa mengalahkan tentara Wei, di mana kekuatan tentara Shu hanya berjumlah 1000 orang, sedangkan tentara Wei berjumlah 3000 sampai 4000 orang. Akan tetapi Zhuge Liang menyampaikan bahwa malam ini adalah kesempatan yang menguntungkan bagi pasukan Ping An, karena di malam harinya akan terjadi badai hujan. Dan itu merupakan waktu yang tepat untuk melakukan penyerangan, karena para prajurit pastinya akan berada di dalam tenda untuk berteduh. Tidak lama kemudian hujan mulai turun dengan deras, dan kemudian para prajurit Wei masuk ke dalam tenda mereka. Singkat cerita, 20 orang pasukan berkuda tiba di dekat perkemahan tentara dan bersiap untuk menyerang. Kemudian pasukan berkuda yang dipimpin Ping An mulai melakukan penyerangan ke perkemahan tentara Wei dan mengacak-acak tenda mereka serta membunuh pasukan Wei. Tidak lama kemudian Jenderal Gao datang dan terjadilah pertarungan antara Ping An dengan sang jenderal. Namun sang jenderal ternyata bukan lawan yang abal-abal bagi Ping An, sehingga dengan mudah Ping An dikalahkan oleh sang jenderal. Kemudian Zilong datang menolong Ping An dan terjadilah baku hantam di antara keduanya, dan ternyata Zilong berhasil mengalahkan Gao dengan mudah. Kemudian Zilong menyerahkan sebuah belati kepada Ping An untuk memenggal kepala sang jenderal. Kemudian pasukan Wei kaget melihat sang jenderal telah tewas, dan hal itu menyebabkan mental dan moral pasukan jatuh sehingga menyerah kepada pasukan Ping An. Singkat cerita, kerajaan Shu mengalami kekalahan dan harus terpaksa mundur bersama warganya ke sebuah tempat yang disebut dengan Tebing Phoenix. Scene berpindah ke rombongan ratu dan anaknya yang dikawal oleh Ping An, di mana rombongan tersebut tersesat dalam perjalanan sehingga terpisah dari rombongan Liu Bei. Sementara itu di Tebing Phoenix, Intel mengatakan kepada Liu Bei bahwa pasukan Wei yang dipimpin oleh Cao Cao telah mendekat sehingga pintu gerbang harus segera ditutup. Tidak lama kemudian Ping An berhasil sampai ke Phoenix namun seorang diri. Zilong kemudian segera membawa Ping An untuk bertemu dengan Liu Bei untuk segera melaporkan bahwa pasukan Wei telah menyerang rombongan ratu dan anaknya. Seketika Zhang Fei marah dan kemudian menyerang Ping An, akan tetapi serangan tombak yang ditahan oleh Zilong karena Ping An sudah dianggap sebagai kakaknya. Kemudian terjadilah pertarungan sengit antara Zilong dengan Zhang Fei. Namun Guangyu menahan Zhang Fei agar menghentikan pertarungan, akan tetapi Zhang Fei kembali menyerang Zilong.
Kemudian Guan Yu ikut terlibat dalam pertarungan dengan maksud memisahkan keduanya. Secara tiba-tiba Liu Bei mengeluarkan pedangnya dan menahan baku hantam yang terjadi antara mereka bertiga. Demi menyelamatkan Ping An, setelah itu Zilong menawarkan diri untuk menyelamatkan anak Liu Bei, dan kemudian Liu Bei menyetujuinya dan memberikan baju perangnya kepada Zilong. Kemudian Zilong bersama Guan Yu dan Zhang Fei beserta pasukannya mengawal Zilong untuk membuka jalan baginya agar dapat melewati pasukan Wei. Singkat cerita, Zilong telah menemukan kereta ratu, namun tidak menemukan anak Liu Bei, dan ternyata anak Liu Bei berada di luar ditutupi kain sama babysitternya. Di sisi lain, Guan Yu dan Zhang Fei berhadapan langsung dengan Cao Cao yang didampingi oleh cucunya yang bernama Cao Ying. Sementara itu, ketika Zilong sedang berkuda membawa anak Liu Bei, tiba-tiba dihadang oleh pasukan berkuda Wei. Pada awalnya Zilong berusaha kabur, namun pada akhirnya terkepung oleh pasukan Wei, dan dengan terpaksa Zilong melawan seluruh pasukan Wei demi menyelamatkan anaknya Liu Bei. Tidak lama kemudian sekelompok pasukan kereta perang datang menyerangnya, dan Zilong dengan sigap menaiki kereta tersebut dan mengambil alih keretanya. Kemudian datanglah kuda kesayangan Zilong yang sebelumnya sudah terluka dan menyelamatkan Zilong. Setelah itu Zilong menyerang Cao Cao, dan Zilong hanya mengambil pedang milik Cao Cao dan pergi meninggalkannya. Singkat cerita, atas keberhasilan menyelamatkan anak raja, kemudian Zilong diangkat menjadi jenderal kerajaan Shu dan kembali ke kota Changshan. Di Changshan, Zilong suruh nonton wayang, di mana dalangnya kita sebut saja namanya Bunga, ternyata naksir berat ketika melihat Zilong, dan kemudian Zilong dan Bunga mulai pacaran. Peperangan demi peperangan dilalui Zilong dan selalu dimenangi olehnya. Dan setelah beberapa tahun kemudian, Liu Bei menobatkan dirinya sebagai kaisar dan mengangkat 5 orang jenderal macan. Singkat cerita, banyak peperangan telah dilalui oleh kelima jenderal macan. Namun 4 orang jenderal macan tewas dalam peperangan dikarenakan mereka sudah lanjut usia. Setelah beberapa tahun kemudian, Liu Bei meninggal dunia dan digantikan oleh anaknya. Kemudian diangkatlah anak dari Guan Yu dan Zhang Fei untuk menggantikan posisi ayah mereka masing-masing. Namun kedua anak ini tidak seperti ayah mereka, karena anak Guan Yu dan Zhang Fei sangat egois sehingga mereka saling berebut siapa yang berhak menjadi jenderal naga. Kemudian ketika keduanya akan bertarung, datanglah Zilong dan memisahkan keduanya. Karena segan dengan Zilong, mereka tidak melanjutkan pertarungan tersebut. Zilong meminta kepada Zhuge Liang agar dapat memimpin ekspedisi ke utara untuk menyerang kerajaan Wei. Pada awalnya Zhuge Liang tidak mau menuruti permintaan Zilong, namun Zilong meminta kepadanya bahwa ini adalah sebagai pertempuran terakhirnya. Maka Zhuge Liang kemudian menyetujuinya dan memberikan 2 buah kantong kepada Zilong untuk dibuka nanti. Kemudian Zilong pergi ke kuburan 4 jenderal macan dan bertemu dengan Ping An. 就知道你会来，就把这里都收拾了回来。你可否亲手？让我陪你走完这 Scene 段路。 berpindah ketika Zilong bersama pasukannya pergi memulai ekspedisi utara bersama anak dari Guan Yu dan Zhang Fei. Di persimpangan jalan, Zilong membuka kantong pertama yang isinya agar Zilong membagi pasukan menjadi 2 bagian, di mana anak Guan Yu dan Zhang Fei bersama pasukannya diperintahkan menyerang 6 kabupaten. Ketika dalam perjalanan, pasukan Zilong dihadang oleh pasukan Wei yang dipimpin oleh Jenderal Han. Kemudian terjadilah pertarungan antara Zilong dengan anak-anak Jenderal Han. Namun Zilong berhasil membunuh mereka semua. Setelah itu pasukan Jenderal Han mundur dan menemui panglima pasukan Wei. Ternyata pasukan Zilong masuk perangkap pasukan Wei dan dihujani panah-panah asmara. Kemudian Deng mengatakan bahwa pasukannya terkepung dan hanya ada satu tempat yang aman, yaitu tebing Phoenix. Singkat cerita, Zilong dan pasukannya tiba di tebing Phoenix dan kemudian membuka kantung kedua,
di mana isi suratnya adalah Zilong sebagai umpan mengalihkan pasukan yang dipimpin oleh Cao Ying selagi pasukan utama merebut 6 kabupaten. 把曹营一并歼灭。 Deng sangat kecewa dengan Zhuge Liang karena telah memperlakukan Zilong sebagai umpan. Tidak lama kemudian pasukan Cao Ying datang mengepung tebing Phoenix dan Ying memerintahkan kepada Jenderal Han agar pasukan di 6 kabupaten agar menggunakan strategi bertahan agar dapat menghancurkan semangat pasukan Shu. 韩将军，替我颁下军令，叫六郡要胜蜀国，必先挫其锐气。 Kemudian pasukan Wei menyerang Phoenix, namun Deng langsung memimpin penyerangan melawan pasukan Wei dan terjadilah pertempuran antara pasukan Zilong melawan pasukan Wei. Setelah pertempuran berakhir, banyak pasukan yang tewas dari kedua belah pihak. Kemudian Ying memerintahkan kepada Jenderal Han agar mengirimkan para prajurit Shu yang tewas ke Phoenix. 的尸体送还赵子龙。 Zilong menganggap apa yang dilakukan oleh Ying sebagai cara agar membuat mental dan semangat prajuritnya menjadi lemah. 军心一变，我们如何？ Kemudian Zilong memerintahkan Ping An dan Deng menghadapi Ying untuk memberikan hadiah kepadanya. Setelah sampai di hadapan Ying, ternyata hadiah yang diberikan kepadanya adalah pedang milik Cao Cao yang dulu pernah direbut oleh Zilong. 将军说，当年在100万军中，你 Tidak lama kemudian Ying mendapatkan kabar bahwa pasukan Shu yang dipimpin oleh anaknya Guan Yu dan Zhang Fei telah mengalami kekalahan dan yang tersisa hanya panji pasukan mereka. Setelah itu Ying menantang Zilong untuk melakukan pertarungan 1 lawan 1. Ketika keduanya bertemu, kemudian Ying menyampaikan bahwa pasukan Guan dan Zhang telah tewas semua dan memberikan panji dari pasukan mereka. 国绝后，魏国也 Ying kemudian menyerang Zilong dengan penuh emosi jiwa dan terjadilah pertarungan yang sangat sengit di antara keduanya. Karena tidak bisa mengalahkan Zilong, Ying meminta bantuan komandan pasukannya. Namun Zilong tetap berhasil mengalahkan Ying, tetapi Zilong tidak membunuhnya. Zilong sedikit terluka karena pertarungan tersebut, namun dia tidak ingin menunjukkan di depan para prajurit dengan maksud untuk menjaga mental pasukannya. 假一些，我军就知我受伤。 Tidak lama kemudian 4 wakil jenderal mengatakan pasukan Ying bergerak untuk menyerang dan mereka bersiap berperang menghadapi pasukan Ying karena menghormati Zilong sebagai pemimpin yang selama ini mengajarkan mereka. 男儿得死在战场，信也不会让你们做他乡之鬼。老将随后而来。 Kemudian bersiaplah pasukan Zilong yang dipimpin oleh Deng, sedangkan pasukan Ying dipimpin oleh Han. Satu persatu 3 dari 4 orang wakil jenderal tewas dan hanya menyisakan Deng. Kemudian terjadilah baku hantam antara Deng dengan Han. Tidak lama kemudian Ying memerintahkan pasukan panahnya untuk menembakkan panah api ke pasukan berkuda Ying. Tidak lama kemudian terjadi ledakan akibat bom-bom yang diletakkan pada pasukan berkudanya. Ternyata Ying tega mengorbankan pasukannya demi memenangkan peperangan. Akibatnya seluruh pasukan Zilong dan Ying yang sedang bertempur tewas semua akibat ledakan tersebut. Sementara itu di Phoenix, Ping An mengakui bahwa dia telah mengkhianati Zilong dan membocorkan rahasia penyerangannya ke pasukan Ying dengan mendesak Zilong ke tebing Phoenix. 为何？我得到的却比你们任何人都少。 Hal itu dilakukannya karena ingin mendapatkan jabatan sebagai jenderal di kerajaan Wei, serta dia mengakui selama ini menganggap Zilong sebagai pesaingnya dan bukan adiknya. 他没有胜，何来败？ Namun Zilong tidak mempermasalahkan hal tersebut dan tetap menganggap Ping An sebagai kakaknya. 没有，你永远都是我最好的搭
Kemudian Zilong meminta kepada Ping An agar menambuhkan genderang perang pada pertempuran terakhirnya melawan Wei. Dan terjadilah pengeroyokan massa yang dilakukan oleh Ying terhadap Zilong. Akhir dari peperangan antara tiga kerajaan Su, Wei, dan Wu ternyata tidak dimenangkan salah satu dari ketiga kerajaan tersebut. Namun Cina disatukan oleh dinasti Qin dan cerita pun berakhir. Dari cerita ini dapat kita ambil sifat kesatria Zilong yang bersedia mengorbankan kebahagiaannya demi membela negaranya, serta sifat persaudaraan yang dimiliki Zilong yang siap melindungi dengan tulus seseorang yang dianggap sebagai saudaranya, meskipun orang tersebut belum tentu membalas kebaikannya. Terima kasih sobat telah mendengarkan alur cerita ini sampai akhir. Semoga menghibur sobat semua. Sampai ketemu di cerita seru lainnya. Terima kasih.